Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya? Oke ya, Mbak Eka selalu berharap supaya teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat dan gak kurang satu apapun. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk teman-teman baru yang baru bergabung ya, atau yang baru menemukan channel Mbak Eka ucapkan selamat datang teman-teman. Selamat bergabung dan selamat menikmati berbagai tayangan yang sudah Mbak Eka upload ya, atau Mbak Eka unggah ya. Baik berupa podcast yang hanya suara ya, ataupun video-video yang sudah ada dan bisa dinikmati. Nah, semoga dari yang Mbak Eka tayangkan, teman-teman bisa mengambil sedikit manfaat deh ya, yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, Mbak Eka tuh ngerasa ya akhir-akhir ini selama di YouTube terutama ya, berproses beberapa waktu ini, setiap kali mau bikin konten atau mau bikin video rasanya tuh semangat banget. Karena apa? Teman-teman perhatiin gak sih, kita-kita yang masih sebagai YouTuber pemula ini ya, itu tuh banyak banget didoain yang baik-baik ya, dikasih semangat, dikasih motivasi, dikasih support, yang mana ternyata hari itu tuh sangat dibutuhkan sama kita semua ya, baik Mbak Eka maupun teman-teman di luar sana, untuk membangkitkan semangat juga motivasi. Nah jadi kalau Mbak Eka udah pikir wah ini saatnya bikin konten nih, jadi lebih semangat lagi karena Mbak Eka yakin pasti akan banyak dapat dukungan dan support dari teman-teman semua. Nah begitu juga sebisa mungkin Mbak Eka akan runtutin satu-satu untuk bales komen teman-teman semua dan main ke tempat teman-teman ya. Nah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Mbak Eka tuh mau membahas tentang, mari teman-teman kita belajar untuk mengenali stres di masa pandemi. Memang di konten sebelumnya Mbak Eka pernah membahas tentang stres ya. Nah tapi untuk saat ini Mbak Eka akan lebih menspesifikkan. Nah jadi Mbak Eka mau ngajak teman-teman semua untuk mengenali sebenarnya sumber stresku ini berasal dari yang mana ya. Nah, selama masa pandemi ini teman-teman, ternyata stres itu dibedakan menjadi beberapa bagian atau beberapa situasi ya. Nah, akan kita ulas bersama. Oke, namun sebelum kita mulai seperti biasa teman-teman, silahkan cari posisi yang paling nyaman untuk nyimak sharing dari Mbak Eka terkait kelas psikologi atau nyimak podcast yang akan Mbak Eka bawakan ya. Nah, semoga dengan posisi yang nyaman, kemudian juga dengan hati yang tenang dan pikiran terbuka, kita semua bisa mengaplikasikan atau minimal kita bisa menyadari ya kalau ada yang keliru di dalam diri kita dan mengaplikasikan hal yang positif untuk keseharian kita. Oke teman-teman, dan nanti apabila konten ini bermanfaat atau video ini bermanfaat, seperti biasa Mbak Eka juga minta tolong share di semua media sosial teman-teman supaya lebih banyak lagi orang-orang yang bisa kenal dan belajar ilmu psikologi. Nah teman-teman, sedikit Mbak Eka sharing ya, kenapa Mbak Eka tuh ngerasa konten-konten psikologi itu perlu di-share ya, bukan hanya dari Mbak Eka ya, dari banyak orang, dari konten-konten yang bermanfaat yang lain juga. Karena apa? Setiap orang yang belajar ilmu psikologi itu dia akan diajarkan atau diajak untuk mengenal dirinya sendiri. Nah, saat dia sudah mengenal dirinya sendiri, maka dia bisa bersikap dengan baik di lingkungan sosial, harapannya seperti itu. Maka, apabila lebih banyak lagi orang yang kenal dengan ilmu psikologi ya, kita semua akan memiliki lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif itu, kita akan memiliki harapan hidup yang berkualitas dan lebih baik. Oke teman-teman, segera kita mulai ya. Nah baik teman-teman, jadi selama masa pandemi itu sumber stres disinyalir terdapat atau bisa disebabkan atas 3 hal ya. Nah cuma 3, jadi jangan lupa simak sampai selesai. Oke teman-teman, nah di nomor 1 teman-teman ya, sumber stres yang pertama selama masa pandemi itu ternyata disinyalir hadirnya itu adalah karena stres akademik. Nah ini ya, stres akademik itu bisa dialami oleh anak-anak sekolah dari level KB, kemudian SD, TK, SD, SMP, SMA hingga bangku kuliah. Nah bangku kuliah pun bukan hanya yang berkuliah di S1 ya, tapi sampai seterusnya. Nah maka stres yang pertama yang selama di masa pandemi itu adalah stres akademik ya. Nah gimana sih contohnya mereka stres akademik? Misalnya nih, stres akademik itu bisa terjadi, bisa disebabkan oleh muridnya atau siswanya ya, mahasiswa, atau dari dosennya, atau dari sistemnya yang terus berubah. Nah hal-hal yang tidak bisa kita cover untuk kita kuasai, kita manajemen diri kita supaya kita bisa melewati dan melalui hal itu, ternyata bisa menyebabkan terjadinya stres teman-teman ya. Nah jadi stres akademik ini adalah hal yang bisa muncul pada saat masa pandemi. Kemudian di nomor 2 teman-teman ya, mengenali sumber stres selama masa pandemi ini adalah stres di lingkungan kerja.
atau stres kerja. Nah, apa aja itu ya stres di lingkungan kerja ya teman-teman ya. Nah, stres di lingkungan kerja itu misalnya kayak terjadinya WFH ya. Kemudian selama WFH ada potongan gaji ya. Nah, entah itu tunjangan kehadiran dan lain sebagainya, misalnya seperti itu ya. Nah, selain itu juga terjadi pemutusan hubungan kerja, itu juga bisa menyebabkan stres teman-teman. Nah, dan yang juga nggak kalah penting atau banyak terjadi selama WFH ini biasanya menyebabkan banyak terjadi miskomunikasi antar satu person ke person lainnya atau antar satu divisi ke divisi lain. Nah, situasi ini teman-teman ternyata menyebabkan kita para pekerja ya itu bisa mengalami stres. Nah, selain itu sempitnya pilihan pekerjaan atau lapangan pekerjaan itu juga bisa menjadi salah satu pemicu sumber stres yang baru, karena kita ngerasa jenuh dengan pekerjaan kita sekarang, tapi kita belum punya pilihan untuk melihat atau mengincar pekerjaan yang lain. Nah, maka jadikan situasi ini, situasi yang gak menentu dan situasi yang sulit ini teman-teman ya, sebagai ajang untuk menggali jati diri, menggali bakat dan potensi, supaya kita nggak perlu lagi berpikir mau kerja ikut siapa ya, atau mau kerja di perusahaan mana ya. Nah, siapa tahu dengan adanya masa pandemi kita jadi tergerak nih teman-teman ya untuk menjadi pelaku usaha. Nah, silakan dicoba ya. Nah teman-teman, kemudian selama masa pandemi itu stres yang ketiga adalah stres yang berkaitan dengan keluarga teman-teman ya. Nah, apa aja itu atau gimana sih penjelasannya? Nah teman-teman, yang menyebabkan stres di masa pandemi itu yang pertama ya, yang paling banyak kasus muncul adalah ada keluarga yang terkena COVID ya, dan nggak jarang yang sampai meninggal dunia ya. Jadi terkadang dalam satu anggota keluarga bisa lebih dari satu yang meninggal dunia, dan itu menyebabkan shock ya. Udah shock terus stres. Nah belum lagi, mohon maaf kalau yang meninggal itu adalah orang tuanya yang masih punya anak-anak kecil, jadi bingung, kekalutan, kekacauan ya. Nah itu stres keluarga. Nah, yang kemudian yang bisa mereka sampaikan itu adalah selama masa pandemi teman-teman, ternyata selain terkena COVID ya, itu juga terjadi peningkatan kebutuhan. Contohnya nih, misalnya dari yang kita tadinya itu nggak biasa konsumsi vitamin, terus kita setiap hari jadi harus minum vitamin, misalnya kayak gitu ya. Kemudian kita juga harus menjaga daya tahan tubuh dengan memakan atau mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Nah, belum lagi dari segi kuota itu juga meningkat drastis ya, karena praktis semua aktivitas dilakuin di rumah. Maka kita nggak bisa punya akses atau kesempatan yang lain ya. Jadi kuota jadi satu-satunya cara atau sarana kita komunikasi dengan orang di luar kita, di luar lingkungan rumah. Nah maka hal-hal itu tadi teman-teman itu termasuk dalam stres keluarga ya. Nah belum lagi sama masa pandemi dan sama masa WFH, setiap anggota keluarga itu wajib atau harus berproses untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan anggota keluarga yang lain. Nah, situasi ini juga kalau tidak terbiasa dilakukan itu menjadi hal yang berat. Karena kita mau nggak mau jadi harus ngalah. Kok yang tadi biasanya cuma ngomong aja, sekarang langsung praktek ya. Karena apa? Karena semua anggota keluarga di dalam rumah. Nah, hal ini juga perlu ditindaklanjuti dengan bijaksana, terutama oleh orang-orang yang lebih dewasa. Nah, bisa saja orang tua atau orang-orang yang memang memiliki kapasitas untuk memanajemen keluarga tersebut. Begitu teman-teman. Baik teman-teman semua, setelah tadi kita udah bahas beberapa macam sumber stres selama masa pandemi. Nah, kali ini Mbak Eka mau ngajak teman-teman untuk melihat solusinya ya. Kalau udah ada masalah, ya kita usahakan kita harus bisa menemukan dan menciptakan berbagai solusi untuk membantu menyelesaikan masalah stres kita. Nah teman-teman semua, ada beberapa step atau ada beberapa hal yang akan mereka sharingkan ya kepada teman semua terkait dengan mengenali sumber-sumber stres pada saat pandemi ya teman-teman ya. Nah jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah pada saat kita sudah merasa mengalami stres, maka teman-teman harus pilah dulu. Ini sebenarnya sumber stresku itu berasal atau berawal dari ranah akademik kah? Atau berasal dari ranah pekerjaan atau dari ranah keluarga ya. Karena memang akhirnya pada saat masa pandemi kita jadi menyadari bahwa dalam keseharian masing-masing dari kita ini memainkan peran banyak hal ya. Kita harus jadi murid, jadi guru, jadi dosen, jadi orang tua, jadi teman kerja dan lain sebagainya. Nah, kita pilih dulu ini sumber masalahnya di mana supaya kita nggak merembet ke banyak situasi yang lain. Kemudian yang kedua, kita juga perlu untuk melihat, jadi memahami lebih dalam ya.
apakah kita sudah mampu melihat berbagai persoalan ini dari sudut pandang yang lain ya. Jadi bukan atas pemikiran kita sendiri, atau bukan hanya atas dasar mendengar dari orang yang paling kita percaya. Nah, tapi kita benar-benar mau meluangkan waktu untuk membuka diri, mengenali berbagai masalah dan melihat masalahnya. Jadi apakah kita sudah melihat permasalahan ini dari berbagai sudut pandang? Ya. Nah, kalau sudah, biasanya nanti kita akan ditawarkan atau pikiran kita itu akan memunculkan berbagai tawaran-tawaran yang bersifat win-win solution ya. Jadi kamu mau ambil keputusan yang mana nih? Yang A, yang B, atau yang C ya, karena setiap keputusan pasti akan mengandung konsekuensi. Baik, nah setelah kita ngeliat nih teman-teman ya, sebenarnya ini masalah kita masuk ke ranah yang mana ya. Kemudian kita juga udah melihat dari berbagai sudut pandang. Untuk membuat sebuah keputusan teman-teman, lakukan berulang-ulang ya, dipikirkan. Konsekuensi yang akan aku hadapi apa? Konsekuensi yang akan dihadapi oleh lawanku itu apa? Jadi kita bukan berarti berpikir bahwa kita akan keluar dari situasi stres, tapi ketika kita nggak tahu nih konsekuensi yang akan kita hadapi, jangan-jangan malah itu menambah stres yang ada pada diri kita. Nah, jadi sebelum kita membuat keputusan, benar-benar kita timbang ya, secara teliti dan secara jeli teman-teman. Hitung-hitung, sekalian latihan ya untuk berusaha melakukan stress release ya, atau keluar dari masalah-masalah yang dapat menyebabkan stres. Nah, kemudian ini juga cara yang terakhir ya, cara yang keempat, teman-teman bisa mencoba untuk mengenolkan pikiran. Artinya apa? Berusaha untuk tidak berprasangka buruk dulu ke orang lain atau ke lingkungan ya. Nggak usah iri hati, nggak usah cemburu dan lain sebagainya. Kenapa kok dia bisa ngelakuin, kenapa aku enggak? Kenapa dia dapat kesempatan kok aku enggak ya? Dan kenapa kok kayaknya kerjaannya dia gampang banget ya, kerjaanku berat? Atau kenapa ya kok kuliahnya dia enak terus kok aku enggak? Nah, teman-teman, perlu kita pahami bahwa apa yang kita tebarkan dari pikiran kita ke lingkungan sosial, yaitu yang akan kita tangkap ya. Nah, maka mulai sekarang mari bersama-sama kita tebarkan hal-hal yang positif. Kita tebarkan hal-hal yang baik supaya yang kembali ke kita pun baik ya. Pada saat kita sudah memperbaiki diri dan pikiran ya, terutama tadi ya dalam hal pikiran, maka kita sudah secara otomatis akan berada di lingkungan yang positif ya. Nah, karena teman-teman, mau kita berada di lingkungan yang positif atau ada di lingkungan yang negatif, semua hanya tergantung dari mindset kita. Jadi intinya sebenarnya itu teman-teman. Nah, maka mari kita ciptakan lingkungan yang positif dan pemikiran yang positif ya, supaya kita semua terhindar dari stres ya. Minimal kalau kena tuh nggak terlalu lama, atau dampaknya juga nggak terlalu buruk bagi kesehatan diri kita maupun kesehatan diri keluarga kita, baik kesehatan mental kita juga kesehatan mental keluarga besar kita. Nah gitu teman-teman. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak untuk yang udah nyimak podcast ini sampai selesai ya. Kemudian apabila ada hal yang bisa dimanfaatkan dan bisa di-sharingkan, silahkan share juga di semua media sosial yang teman-teman gunakan ya. Nggak seru dong kalau kita cuma belajar psikologi sendirian ya. Kita ajakin lebih banyak lagi orang supaya dia kenal ilmu psikologi dan bisa menolong dirinya sendiri deh, minimal keluar dari berbagai permasalahan yang mungkin selama ini dia nggak tahu jalan keluarnya. Oke teman-teman, dari Mbak Eka titip salam untuk semua orang-orang tercinta di sekitar kalian. Sampai jumpa pada video yang lain ya. Dan jangan lupa tonton juga video sebelumnya, siapa tahu ada situasi yang relate dengan kondisi teman-teman saat ini dan bisa jadi solusi untuk jalan keluar. Oke teman-teman semua, dadah!